Nah, baik, sekarang kita masuk di materi selanjutnya yang berkaitan dengan kata benda. Nah, di sini di kata benda ya teman-teman sudah mempelajari di SD atau SMP mungkin atau bahkan SMA. Kita pernah belajar yang disebut dengan countable noun. Oke. Jadi countable noun itu adalah kata benda yang bisa dihitung dengan adanya penambahan s atau es di belakangnya ya. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya bagi teman-teman. Karena ini adalah materi basic yang sudah sering kita dapatkan di sekolah atau di bangku perkuliahan. Sepertinya di bangku perkuliahan udah nggak dipelajari lagi ya materi seperti ini. Oke, kemudian yang lebih penting kita pelajari adalah ada beberapa kata benda jamak yang dalam penggunaannya ketika dia dijamakkan itu tidak menggunakan s. Oke. Nah, melainkan dia menggunakan perubahan kata dari kata dasarnya. Nah, misalnya ini ada man, jadi dari a menjadi e, oke? Dari women menjadi woman, child, children, dan seterusnya. Nah, ini fenomena. Nah, kita lihat ya, semua kata yang ada di sebelah sini, oke, dia merupakan kata benda singularnya, sedangkan di bagian sebelah kanannya dia menggunakan konsep pluralnya. Oke, jadi bukan childs tapi children. Oke. Nah, sama dengan alumnus menjadi alumni. Ini adalah beberapa jenis kata plural yang ketika bentuk pluralnya itu tidak menggunakan s ya. Nah, biasanya muncul di soal-soal TOEFL 16 sampai 40. Nanti teman-teman akan melihat tuh pada saat kita akan latihan soal, kita nanti akan menemukan beberapa, sebenarnya tidak banyak ya, tapi ada beberapa soal-soal yang menguji kemampuan kita atau pemahaman kita terhadap soal-soal seperti ini. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan uncountable noun. Ini juga sudah sering kita dapatkan. Ya, uncountable noun itu ada beberapa bagian ya, ada food, ada general cases, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, kemudian ada yang disebut dengan non-determiner. Nah, determiner ini kalau kita lihat, dia adalah kata penentu atau kata yang memodifikasi kata benda. Oke, jadi determiner itu dia biasa juga disebut dengan limiting adjective atau pre-modifier. Ya, beberapa istilah di beberapa tempat lain atau beberapa tutur lain menyebutkan ada yang disebut dengan limiting adjective atau disebut dengan pre-modifier. Nah, kita lihat di sini di soal-soal TOEFL dia akan menguji kita ya kata benda yang bertambah s-nya atau justru kekurangan s. Ini sangat detail banget ya sebenarnya. Misalnya ada soal nih pola tipuannya ya, ada buildings. Di sini ada s-nya, ya kan? Nanti di garis bawah, oh ternyata ini ada s-nya, dan ternyata yang bertindak sebagai determinernya adalah artikel a yang merupakan artikel untuk singular. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian apalagi determinernya ada and, this, each, every, another, dan one. Semua ini harus bertemu dengan kata benda singular. Oke. Nah, nanti di soal TOEFL yang muncul biasanya adalah pola jebakan atau pola tipuannya dengan adanya penambahan s. Nah, terkadang kita tidak sadar nih. Teman-teman tidak sadar ada penambahan s atau tidak di sana ya. Jadi mulai saat ini ketika teman-teman melihat soal TOEFL dan ada kata benda yang ditambah huruf s di belakangnya, maka pastikan teman-teman sudah melihat quantifier atau sudah melihat determiner yang menjelaskan kata benda tersebut yang terletak sebelumnya. Oke? Nah, itu untuk determiner. Nanti kita akan aplikasikan materi ini di beberapa soal-soal yang akan kita bahas di beberapa video selanjutnya. Nah, kemudian untuk plural noun itu justru nanti dia akan berkebalikan konsepnya dengan materi yang sebelumnya ya, yang berkaitan dengan
singular. Nah, coba kita lihat di sini yang harusnya some, some harus bertemu dengan kata benda plural, notebooks misalkan. Ternyata nanti di soal-soal TOEFL, some ini misalnya digarisbawahi notebooknya. Notebook ini misalnya pilihan Charlie. Nah, kita sudah tahu, oh, notebook kata benda ini kan singular, sedangkan determinernya berupa some yang merupakan determiner untuk plural noun. Sehingga notebook ini kita harus tambahkan S di belakangnya agar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini ada all, kemudian this, those, both, several, a few, various, many, other, the number of, a lot of, a number of, one of, dan each of. Nah, saya pengen peringatkan ya, banyak teman-teman yang membuat kesalahan di one of. Ini sering sekali terjadi, ya. One of ini sering sekali muncul di soal-soal TOEFL dan juga each of. Jadi perhatikan, one of itu harus bertemu dengan kata benda plural. Begitupun juga dengan each of. Nah, pola tiponnya nanti teman-teman akan melihat, misalnya nih, one of monumen di sini pilihan Charlie misalnya. Secara sekilas, wah ini kan one monumen ya. Teman-teman tidak memperhatikan of-nya. Seperti itu. Jadi perhatikan atau pastikan teman-teman bahwa ketika melihat kata benda nanti atau ketika melihat quantifier, jadi kita harus melihat dari dua sisi. Kita melihat dari kata bendanya atau kita melihat dari quantifiernya atau kita lihat dari determinernya. Jadi pastikan ketika muncul soal seperti ini, teman-teman sudah bisa mengidentifikasi apakah quantifier tersebut atau determiner tersebut sesuai dengan kata benda yang dijelaskannya. Nah, kemudian setelah plural noun itu ada yang disebut dengan uncountable noun. Nah, jadi ini adalah determiner yang digunakan untuk uncountable. Sudah sering kita pelajari juga di tingkat sekolah dasar atau menengah ya. Ada di sini ada a little sugar, much, dan tiponnya adalah menggunakan few. Misalnya nanti sugar sudah benar, kemudian yang digarisbawahi adalah misalnya pilihan Charlie itu few. Nah, jadi ketika ada quantifier digarisbawahi, teman-teman harus melihat dulu kata benda yang diterangkan oleh dia atau dijelaskan oleh quantifier tersebut. Nah, ketika teman-teman sudah memastikan bahwa kata bendanya ini adalah uncountable, maka semua determiner untuk countable itu tidak boleh digunakan untuk uncountable ini. Jadi yang tadinya few, ini kita tahu bahwa few ini adalah untuk countable atau kata benda yang bisa dihitung, sedangkan sugar ini tidak masuk dalam kategori itu. Jadi yang little, kemudian much, dan amount of hanya digunakan untuk uncountable noun. Jadi nanti jangan terbalik ya, pemahaman teman-teman jangan terbalik. Ilmu ini akan kita pelajari lebih lanjut, kita aplikasikan di latihan-latihan soal nantinya di video selanjutnya. Nah, tapi teman-teman di sini ada beberapa quantifier atau determiner yang bisa digunakan atau difungsikan untuk keduanya ya. Contoh ada some itu bisa untuk countable noun yang plural, some clubs, atau bisa juga untuk uncountable. Nah, sama dengan all ini bisa untuk countable yang plural dan bisa juga untuk uncountable. Dan terakhir a lot of ini juga bisa untuk plural noun dan juga bisa untuk kata benda yang uncountable. Nah, jadi teman-teman nanti akan bermain pada pola-pola jebakan yang harus teman-teman perhatikan ya di soal-soal TOEFL. Nah, coba kita lihat contohnya di pola jebakan atau pola tipuan yang pertama. Di sini ada contoh soal ini one of ya. Ketika teman-teman melihat soal seperti ini, maka teman-teman lihat kata bendanya. Di sini ada fiber ya. Ada fiber. Kemudian sebelum fiber itu ada one of. Nah, hati-hati. Ingat setelah one of itu harus bertemu dengan plural noun. Sehingga fiber ini harus kita tambahkan dengan
huruf S di sana. Oke. Jadi soal TOEFL itu menguji kejelian kita juga dalam melihat setiap huruf ya. Jadi bukan hanya kata saja, tapi kita harus melihat atau jeli melihat huruf-huruf yang ada, apakah sudah tepat atau justru kekurangan satu huruf, yaitu huruf S. Oke. Nah, kemudian di sini ada lagi pola tipuan atau jebakan kedua. Di sana ada a famous, ya kan? Di sini nurses. Nah, kata benda plural, ini nurses ada kata benda plural, sedangkan dia menggunakan ada artikel a di situ. Oke, ingat artikel a karena ini sudah benar, ya, dia sudah merupakan artikel yang tidak boleh diganggu-gugat, sehingga kata benda nurses ini harus menyesuaikan diri dengan artikel a, ya, sehingga kita harus menghilangkan ya, justru menghilangkan nurses ini hanya menjadi singular noun. Oke, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya di pola tipuan ketiga atau jebakan ketiga, kita lihat di sana ada many ya. Jadi kalau teman-teman melihat quantifier many, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah kata bendanya adalah countable atau uncountable. Nah, information ini masuk dalam kategori uncountable. Oke, uncountable berarti dia tidak boleh menggunakan many, tapi harus kita ganti dengan much. Oke, much bisa, atau misalkan a lot of, dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk lagi di pola jebakan keempat atau pola tipuan keempat. Di sini ada mural. Oke. Nah, ingat kalau ada kata benda di garis bawahi, teman-teman lihat quantifiernya. Di sini ada 5 ini angka, sehingga dia harus ditambahkan huruf S di sana ya. Jadi hanya kekurangan satu huruf. Oke, jadi teman-teman jangan mengira bahwa di TOEFL itu sesuatu yang sangat menjelimet ya. Memang kalau kita lihat ini sangat tricky ya, dimana kita harus tidak perlu harus membaca kalimat secara keseluruhan. Nah, banyak teman-teman yang mengerjakan soal-soal TOEFL, mereka mengerjakan soal TOEFL dengan melihat dari the ini sampai mural. Nah, itu membuang waktu ya. Sedangkan waktu kita hanya 37,5 detik ya, tidak sampai 1 menit untuk mengerjakan soal. Kenapa? Karena 40 soal harus dikerjakan dalam waktu 25 menit ya. Nah, kalau kita bagi rata-rata itu 37,5 detik. Oke, so dalam waktu sesingkat ini teman-teman harus bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah ya. Jadi di materi kali ini ya, di buku Jawaban TOEFL teman-teman akan belajar bagaimana mencapai level itu. Oke. Nah, nanti kita akan masuk lagi di praktis tes selanjutnya. Teman-teman bisa mengerjakan juga ya di buku teman-teman nantinya. Apakah menggunakan many, a lot of, much, dan seterusnya. Oke, itu dulu untuk video penjelasan tentang determiner atau quantifier dari sebuah kata. Nanti kita akan lanjut lagi membahas praktis tes yang ada di buku Jagoan TOEFL. Oke, see you di video selanjutnya.